Katanya 5 Pak, kok cuma 3? Tadi dibatasi sampai 3. Pak Yogi bisa aja. Selamat Yogi. Oke, yang pertama terkait dengan 6 hari kerja, tentu ini masih PR bagi kita. Tentu nanti kita sih desainnya Pak, nanti masing-masing satker itu bisa men-set hari kerja yang berlaku di masing-masing satker. Jadi misalnya man baru kan ya, bisa men-set bahwa dia memberlakukan 6 hari kerja. Untuk satker yang lain juga, kalau default sih kami akan defaultnya itu akan men-setting otomatis 5 hari kerja. Tapi ke depan ini masih dalam tahap pengembangan, akan ada pengaturan untuk yang 6 hari kerja. Kemudian yang kedua, batasan jamnya memang karena kita variabelnya masih 5 hari kerja, batasannya itu 7.30 sampai 16 untuk Senin sampai Kamis, sedangkan hari Jumat itu 7.30 sampai pukul 16.30. Nah, tentu kalau hari kerja yang 6 hari itu berbeda ya. Nanti tentu akan kami sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Misalnya masuknya tetap 7.30 tapi pulangnya pukul 14. Nah, maka ketika yang bersangkutan absen pulang pukul 14.05, dia tidak akan dianggap terlambat atau pulang lebih awal sebagaimana jika pada madrasah tersebut diterapkan absensi 5 hari kerja gitu. Tentu kan madrasah juga ada yang 5 hari, ada yang 6 hari. Kalau untuk yang menerapkan 5 hari, dia absen pukul 14.05, dia akan dianggap pulang lebih cepat, maaf. Tapi kalau yang menerapkan 6 hari kerja, ketika dia pulangnya pukul 14.30 misalnya, dia tidak akan dianggap terlambat dan tidak akan dikenakan pemotongan tunjangan kinerja. Itu terkait dengan batasan ya. Kemudian guru yang mengajar di tempat lain. Nah, bagi guru yang mengajar di tempat lain, memang sampai dengan hari ini kita membatasinya berdasarkan koordinat. Itu pun hanya sampai ke tingkat Kemenag, kabupaten, kota. Nah, untuk sementara ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu pegawai yang basisnya ada di KUA dan yang ada di madrasah, itu belum dikunci terkait dengan lokasi kantornya. Tidak dikunci, jadi bisa absen dari mana aja. Dan ini juga sudah menimbulkan kegaduhan ternyata di bawah ya. Kegaduhan tidak adil lah gitu, kok mereka bisa absen di mana aja, sedangkan yang di Kemenag tidak diperbolehkan. Nah, ini kami memang kenapa ini belum kita kunci? Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi salah satu pertimbangan. Guru itu kan tidak sekedar hanya mengajar di satu madrasah saja. Apalagi guru-guru kita yang diperbantukan atau ditugaskan di satker-satker di luar Kementerian Agama, seperti yang di sekolah umum, sekolah swasta, kemudian sekolah umum negeri maupun swasta, kemudian di madrasah swasta. Dan ini kan tidak dalam jangkauan satker yang dikelola di Simpek Kementerian Agama. Kami juga agak bingung ini nanti mengunci lokasinya gimana, apa mengunci lokasinya berdasarkan orangnya, sedangkan yang sekarang kami lakukan adalah mengunci lokasi berdasarkan satkernya. Nah, tentu ini juga bagi yang pertanyaan kedua tadi, ketika dia mengajar di tempat lain yang lokasinya berbeda, kalau nanti sudah waktunya memang kita akan mengunci bahwa guru ini harus absen di lokasi kerjanya, maka ini tidak akan bisa dilakukan ya Pak. Tapi sampai dengan hari ini kami belum mengunci untuk para guru dan pegawai yang ada di KUA harus berada di titik lokasi kantor yang bersangkutan bekerja ya, karena tadi pertimbangan tadi terutama untuk daerah-daerah 3T
terluar, terpencil, apalagi ya. Nah, pokoknya yang daerah-daerah yang blank spot yang tidak terjangkau oleh jaringan internet. Nah, tentu ini akan berbeda perlakuannya dengan satker-satker KUA maupun madrasah yang ada di perkotaan yang tidak bermasalah dalam hal jaringan internet. Nah, yang akan menjadi masalah yang daerah-daerah satker-satker yang memang berada di blank spot, tidak ada jaringan internet. Kalaupun ada jaringan internet, mungkin harus naik pohon dulu gitu. Nah, ini juga menjadi pertimbangan kita juga, sehingga sampai dengan hari ini kami belum mengunci itu lokasi yang ditentukan bagi para guru dan pegawai yang ada di madrasah atau yang ada di KUA. Yang di KUA pun di situ ada penyuluh, ada penghulu yang mobilitasnya cukup tinggi. Jadi dia bekerjanya dari rumah ke rumah, dari majelis ke majelis, dari masjid ke masjid. Apakah dia harus datang ke KUA dulu baru absen, kemudian baru mengikuti menjalankan tugasnya? Nah, itu juga yang menjadi pertimbangan kami juga. Dan ini yang jadi tambahan baru masalah pengawas. Ternyata pengawas juga cemburu katanya. Loh, kok itu penyuluh bisa absen di mana aja, penghulu bisa absen di mana aja. Pengawas kok nggak boleh gitu, harus di kantor. Sedangkan wilayah kerja kami lokasinya jauh. Kantornya dengan kecamatan tempat dia bertugas melakukan pengawasan jaraknya 40 sampai 50 kilo. Masa hanya untuk absen harus datang 40 kilo, kemudian baru datang ke lokasi tempat dia ditugaskan mengawas madrasah gitu. Ini juga menjadi pertimbangan dan ini selalu kami sampaikan kepada pimpinan gitu terkait dengan diskresi-diskresi yang mungkin kita akan berikan terkait dengan kewajiban harus berada di titik lokasi. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi perlu kami sampaikan bahwa guru atau pegawai yang basisnya ada di madrasah, yang ada di madrasah negeri maupun swasta, sekolah umum, yang ditugaskan di sekolah umum negeri maupun di sekolah umum swasta, itu sampai dengan hari ini belum ada penguncian harus berada di titik lokasi satuan kerja yang bersangkutan ditugaskan. Demikian pun untuk yang di KUA. Entah mungkin nanti ke depan ada pertimbangan-pertimbangan dari pimpinan yang apakah harus dikunci atau tidak. Tentu kami akan menyesuaikan dengan arahan-arahan dari pimpinan nanti gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan persetujuan pengajuan, sampai dengan hari ini Bapak Ibu yang memiliki menu admin pengelola yang tentu tugasnya itu menerima persetujuan pengajuan, baik itu ketidakhadiran maupun pengaduan, itu baru sampai ke admin Kemenag Kabupaten Kota. Nah, ini akan kami tindak lanjut juga agar sampai bisa ke level madrasah. Jadi agar tidak terlalu repot nanti admin pengelola yang ada di Kemenag Kabupaten Kota. Kalau pegawainya sedikit sih nggak ada masalah, cuma masalahnya kan ribuan, ada satu Kemenag yang pegawainya 1.000. Kalau pekerjaannya hanya melakukan approval, nanti akan habis waktunya untuk approval absen ini. Tentu ini juga akan kami breakdown sampai ke tingkat madrasah-madrasah negeri nanti. Nah, siapa yang menjadi pengelola? Ada pertanyaan selanjutnya kan, ini siapa yang menjadi pengelola presensi atau untuk persetujuan-persetujuan seperti ini? Jadi karena aplikasi ini erat kaitannya dengan data pegawai, maka kami memberikan kewenangan pengelolaan ini kepada admin Simpek. Jadi Bapak Ibu yang merupakan admin Simpek di Satker ini otomatis mendapat menu pengelolaan. Maksudnya begini Bapak Ibu,
kan sering terjadi perubahan ya, rotasi, mutasi. Harapannya dengan presensi ini satu paket dikelola oleh pengelola Simpek, oleh admin Simpek, ini akan lebih cepat Halo. terjadi. Halo? Oke. Ya. Jadi kalau misalnya terjadi perpindahan pegawai, terjadi kenaikan pangkat, terjadi pindah jabatan dan sebagainya, ini bisa langsung ditindaklanjuti oleh admin Simpek dan efeknya langsung, implikasinya langsung real time ke aplikasi Pusaka Presensi ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu yang diberikan tugas menjadi admin pengelola adalah admin Simpek. Maksudnya itu Bapak Ibu, karena ini aplikasi sangat integrated, real time dengan data pegawai yang ada di Simpek. Jadi setiap perubahan yang terjadi di Simpek di aplikasi Presensi otomatis ikut terjadi perubahan. Misalnya ada kenaikan jabatan dari guru, dari jabatan fungsional ahli muda yang grade-nya 9 menjadi jabatan fungsional ahli madya yang grade-nya 10. Ketika di Simpek, di-update di aplikasi Presensi ikut berubah. Nah, harapannya dengan dikelola oleh orang yang sama, proses perubahan-perubahan data ini menjadi lebih cepat. Itu Pak, jawaban dari kami. Siap. Ngepres kayaknya teman